Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya di YouTube channelnya Kak Selly Novitasari. Kali ini Kak Selly pengen ini nih, masak daun rosella. Ini Kak Selly tanam di depan rumah. Kelihatannya semek sih teman-teman, tapi mau gimana lagi ya? Soalnya ini jualnya tidak ada di pasar teman-teman. Biasanya ini adanya di daerah apa ya, orang yang suka pedesaan gitu ya, bercocok tanam gitu ya. Kalau di kota mana ada ini ya, apalagi di kota nggak tahu ini cara masaknya kayak gimana. Kalau orang kota nggak tahu, beneran nggak tahu, nggak ngerti cara masaknya kayak gimana. Tapi kalau di desa-desa ini mereka sering banget masak ini, pakai ini daun rosella. Kalau nama bahasa Indonesianya itu daun rosella ya, seperti ini dia. Ada buahnya, biasa buahnya itu dijadikan teh ya, yang warnanya merah-merah itu. Kalian googling aja ya, daun rosella itu ada buahnya juga tuh. Nih kita ambilnya itu daun yang masih muda-muda seperti ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu teman-teman, biar tahu ya updatean video terbarunya dari Kak Selly gitu ya. Jangan lupa buat nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Nah lanjut lagi ya, kita panen-panennya ini. Petik aja daun-daun yang masih muda-muda ini. Oh ya teman-teman yang sudah subscribe, thank you ya. Nah ini kita panennya itu yang masih muda-muda ya. Kalau yang udah tua itu nggak bisa dipanen teman-teman, karena bakalan keras, nanti agak keras gitu tekstur daunnya ya. Jadi kalau mau yang lembut-lembut itu yang masih muda-muda itu dipanen ya. Nah kira-kira banyaknya itu seperti ini. Ini rencananya mau dilempah sama udang. Nah ini aku udah panen teman-teman. Aku mau nunjukin ke kalian, ini mirip banget sama daun yang itu ya, tapi enggak, ini namanya daun rosella, bisa disayur teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cara bagaimana nyayurnya, kalian ikutin terus video ini sampai habis, sampai selesai gitu ya, biar kalian ngerti bagaimana cara nyayurnya itu. Nah ini ciri-cirinya itu daun pada batangnya itu berwarna merah ya teman-teman ya. Nah ini adalah udang yang dibeli di pasar. Ini Pak suami yang beliin, tapi udangnya itu ukurannya kecil-kecil teman-teman. Cuman tidak masalah teman-teman ya. Nah ini ada resep bumbu-bumbu yang akan dipakai. Ini cabai rawit kecilnya ini Kak Selly cuman pakai 3 karena Kak Selly punya anak masih balita gitu ya. Kalau kebanyakan nanti pedas dia nggak bisa makan teman-teman. Jadi cuman pakai 3 biji aja ya. Di situ ada cabai rawit panjangnya juga, cabai panjang maksudnya. Nah di sini tuh seperti ini kira-kira cabenya ya, panjangnya. Di situ ada bawang merah teman-teman. Ada laos atau lengkuas. Oke kita lanjut di sini ya. Ada bawang putihnya juga teman-teman. Pakai bawang putih juga ya. Terus ada kunyit. Ini terasi teman-teman, sama kemiri. Ini kemirinya pakai 5 biji ya teman-teman ya. Tergantung sih, tergantung banyak masakan atau sedikitnya ya itu ya. Ini mau Kak Selly blender teman-teman. Nah ini dia hasil dari blender bumbu-bumbu tadi yang Kak Selly tunjukin tadi. Ini mau dimasukin ke dalam panci. Nah ini adalah daun rosella yang sudah kita cuci bersih teman-teman. Nih ya, jadi harus dicuci bersih dulu, takutnya ada ulet gitu ya, atau ada debu yang nempel. Nah kemudian daun rosellanya itu diremas pakai tangan 2 teman-teman. Ini karena megang kameranya, jadi ini diremasnya itu pakai tangan 2 gitu ya, sambil diremas sambil dipotong-potong gitu ya teman-teman ya, ceritanya seperti ini kira-kira. Jangan pakai pisau motongnya, harus diremas pakai tangan ya. Nah ini api kompor sudah kita nyalakan. Ini kita masukkan garam teman-teman. Ini kameranya posisinya udah miring-miring, nggak sadar lagi nih yang ngamerainnya, maaf ya teman-teman ya. Itu pakai micin juga teman-teman. Kemudian tunggu sampai airnya mendidih.
Nah, kalau sudah mendidih kayak gini, kita masukkan udangnya ini, teman-teman, yang udah dicuci bersih, teman-teman ya. Itu harusnya janggut udangnya itu dipotong-potong, teman-teman. Cuman karena Kak Sally mau cepet, punya anak kecil, jadi langsung dicuci bersih, terus cemplungin deh. Harusnya dipotongin ya jenggotnya. Nah, kalau udah mendidih, tadi kan udangnya udah dimasukin tuh ya. Terus mendidih lagi kan. Nah, mendidih yang kedua itu barulah kita masukkan si daun rosella ini, teman-teman. Nah, ini kita lanjutin masukkan semua daun rosella yang sudah kita remas-remas, hancurkan tadi ya. Oke teman-teman, ini dia gambaran dari lempah yang sudah kita aduk-aduk, teman-teman. Daun rosella yang sudah kita aduk-aduk tadi. Oh ya teman-teman, yang baru nongol di YouTube channelnya Kak Sally, silahkan di subscribe terlebih dahulu biar tahu updatean video terbaru dari Kak Sally, teman-teman. Oke, kita aduk-aduk dulu, teman-teman. Nah, ini sudah matang, teman-teman ya. Kak Sally cut gitu biar nggak kepanjangan videonya. Ini kompornya udah dimatikan, udah matang, teman-teman. Dia seperti ini kira-kira hasil dari masakannya. Cuman minusnya di sini jenggot udangnya nggak Kak Sally potong karena pengen cepet-cepet tadi. Harusnya dipotong, teman-teman. Maklum kalau udah ada anak bayi gitu ya, jadi ngejar-ngejar waktu gitu, teman-teman. Harusnya dipotong ya. Aku saranin ke kalian, kalau kalian masaknya pakai udang, itu jenggot udangnya dipotong-potong dulu, teman-teman. Nah, seperti inilah dia kira-kira kekentalan dari kuahnya itu, teman-teman. Yang bikin kentalnya itu karena pakai kemiri, teman-teman. Tapi nggak kental-kental banget juga ya, teman-teman ya. Jadi banyak banget orang yang belum tahu bahwa daun rosella itu ternyata bisa disayur, teman-teman. Kalau wilayah pedesaan di tempat aku udah pada tahu semua gitu ya. Memang kayak ciri khasnya wilayah mereka, daun rosella disayur gitu ya. Kalau wilayah perkotaan mereka banyaknya nggak tahu, teman-teman. Nah, ini kita udah mau persiapan berbuka, teman-teman. Itu ada buburnya itu Kak Sally buat sendiri juga, teman. Alhamdulillah. Itu buburnya, bubur sagunya Kak Sally buat sendiri juga. Terus ada cuka PMP-nya juga, teman-teman. Nah, ini bubur yang kata Kak Sally tadi, ini Kak Sally buat sendiri buburnya, teman-teman. Bubur sagunya ini manis, enak, teman-teman. Nah, ini kurmanya itu manis ya, lembut ya. Ini menu berbuka puasa kita sederhana aja, teman-teman, tapi tetap kita syukurin, alhamdulillah gitu ya, teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ini es cincau, teman-teman, ada es teh. Nih tehnya ya, tinggal masukin batu es aja nanti. Nah, ini ikan teri, ada videonya, scroll aja ke bawah. Nah, ini es batunya, teman-teman. Nah, ini cuka PMP-nya Kak Sally buat sendiri, teman-teman. Cuka PMP Palembang, ini enak, ini resep cuka PMP Palembang maksudnya ya. Nah, ini Kak Sally tuh masih ada sisa sagu, terus iseng-iseng ya udahlah Kak Sally olah, jadilah begini, teman-teman. Lumayan buat dicecol sama cuka PMP-nya itu ya. Daripada sagunya nggak kepake gitu ya, kan sayang ya, teman-teman ya. Ya udahlah Kak Sally olah aja kayak gitu jadinya, teman-teman. Nah, ini cuka PMP yang Kak Sally buat sendiri, kata Kak Sally tadi, teman-teman. Kapan-kapan Kak Sally buat videonya ya. Oke deh, kita masukin es batunya karena udah mau azan nih, teman-teman. Bentar lagi, teman-teman, azan buat berbuka di bulan suci Ramadan ini di tahun 2022 ini ya, teman-teman ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang, amin. Oke, Kak Sally mau berbuka dulu, teman-teman.
Itu rusipnya teman-teman. Jadi rusip kemarin cuma dimasukin ke kulkas jadi masih bisa dikonsumsi ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa buat subscribe teman-teman. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.